Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar modul 8, yaitu mengenai kelompok dan mengelola konflik. Sudah mulai dibaca bukunya yang modul 8? Sudah. Oke. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah baca modul 8, teman-teman mungkin sudah baca kan yang pas awalnya tentang yang di pendahuluan. Apa-apa saja yang harus teman-teman kuasai dari modul 8 ini. Yang pertama, teman-teman sudah bisa menjelaskan, setelah belajar modul 8 ini, bisa menjelaskan yang pertama, model pembentukan kelompok. Yang kedua, alasan pembentukan kelompok seperti kedekatan fisik, motivasi ekonomis, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Kemudian yang poin ketiga, yaitu perkembangan kelompok mulai dari awal saling menerima sampai dengan dewasa dan perkembangan lambat. Yang keempat, tipe-tipe kelompok, formal dan informal. Kemudian yang kelima, membuat kelompok lebih efektif. Itu gimana caranya? Kemudian yang poin keenam, karakteristik kelompok meliputi pemimpin, peranan, norma, kohesivitas, dan konflik. Kemudian untuk poin yang ketujuh, keuntungan dan kelemahan pemecahan masalah dalam kelompok. Kemudian yang poin ke-8, teman-teman juga harus bisa menjelaskan mengenai tipe-tipe konflik. Yang ke-9, penyebab konflik. Yang ke-10, manajemen konflik. Yang ke-11, strategi dan mengelola konflik. Fokus pada individu dan organisasi. Kemudian pada poin 12, yaitu mengenai negosiasi dan mengelola konflik. Nah, ini adalah 12 poin yang harus teman-teman pahami untuk modul 8 ini. Sekarang udah ada berapa orang? 16 orang ya? Oke. Karena teman-teman saya yakin udah belajar, udah ini, saya mulai tanya ya. Menurut teman-teman, kelompok itu definisinya apa? Bagaimana? Silakan ditulis. Definisi kelompok. Definisi kelompok itu bagaimana? Belum ke ini ya? Definisi kelompok itu bagaimana? Silakan ditulis. Definisi kelompok. Dua atau lebih orang yang berinteraksi dan pengaruh. Oke. Dua atau lebih orang yang atau lebih orang yang berinteraksi Oke. Iya. Jadi, kalau teman-teman baca buku itu ada di halaman ketiganya, kelompok itu didefinisikan sebagai
dua atau lebih orang yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, yang namanya kelompok, pertama harus lebih dari 2 orang atau lebih. Jadi harus lebih dari 1 orang, minimal 2 orang. Kemudian ada interaksi antara 2 orang ini. Nah, antara interaksi yang 2 orang ini anggap si A sama si B yang berinteraksi misalnya kan. Nah, si A sama si B ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu baru bisa didefinisikan sebagai kelompok. Nah, oke. Nah, kita sudah paham mengenai definisi kelompok, kemudian kita masuk ke model kelompok. Nah, model kelompok itu bisa teman-teman pahami melalui gambar 8.1 di halaman 8.4. Coba dibuka bukunya. Bukunya halaman 8.4 di gambar 8.1. Ya. Nah, pada gambar itu teman-teman bisa ngelihat itu adalah model pembentukan kelompok. Nah, pada yang stage awalnya itu, alasan awal gitu kan terbentuknya kelompok gitu kan. Pertama, kedekatan fisik, mungkin karena kedekatan fisik, mungkin karena motivasi ekonomis, mungkin karena kebutuhan sosial, atau kebutuhan harga diri, mungkin juga untuk aktualisasi diri. Nah, itu stage awal dari pembentukan kelompok. Kemudian berkembang lagi kelompok itu. Masuk pada stage perkembangan kelompok. Di kelompok itu sudah mulai saling menerima, ada komunikasi, ada pengambilan keputusan, ada motivasi, produktivitas, dan pengendalian. Nah, itu untuk stage keduanya. Kemudian masuk lagi ke stage yang ketiga, tipe kelompok. Tipe kelompoknya udah mulai berkembang nih kelompoknya. Ada formal, informal, kelompok itu bisa dibagi. Kelompok formal dan kelompok informal. Karakteristik kelompoknya, pemimpinnya, peranan, norma, kohesivitasnya, dan konfliknya. Nah, itu kan berbeda antara yang formal sama informalnya. Kemudian, masuk ke stage 4, pemecahan masalah dalam kelompok. Mulai berkembang lagi kan, kelompoknya bisa untuk memecahkan masalah. Terus dilihat lagi keuntungan dan kelemahannya, bagaimana pemecahan masalah dalam kelompok itu. Kemudian, berkembang lagi kelompoknya, bisa diharapkan hasil gitu dari kelompok itu. Adanya kepuasan dari anggota dan adanya efektivitas kerja di situ. Nah, itulah model pembentukan kelompok, perkembangan kelompoknya. Oke, kemudian kita masuk ke alasan terbentuknya kelompok. Nah, dari alasan terbentuknya kelompok tuh ada alasan dari fisik. Fisik itu bisa karena apa ya? Karena ketertarikan misalnya kan, misalnya tertarik bergabung karena oh ya misalnya si A, si B ini si A tertarik masuk eh, kelompok masuk kelompok karena dia temenan sama si B. Nah, jadi itu salah satu contoh ketarikan fisik. A gabung ke kelompok karena tertarik karena ada si B di kelompok itu. Kemudian ada juga alasan terbentuknya kelompok karena ekonomi. Nah, mungkin ada yang si A tertarik masuk suatu kelompok karena di kelompok itu si A itu bisa digaji. Nah, itu ketertarikan ekonomi. Ada juga yang tertarik karena aktivitas kelompok yang menarik. Misalnya club dance. Club dance itu klub yang nari gitu kan. Oh, tariannya menarik ya. Oke, si A tertarik masuk kelompok itu karena dia tertarik untuk ikut dance, untuk ikut nari. Nah, kayak gitu. Atau kelompok apa ya? Eh,
kelompok wirausahawan muda gitu misalnya. Nah, dia tertarik untuk masuk kelompok itu karena dia kepengen jadi wirausahawan muda gitu. Terus ada juga untuk memenuhi kebutuhan. Bisa kebutuhan di sini kan macam-macam ya, bisa kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan keamanan, sosial, pengakuan diri, aktualisasi diri. Nah, mungkin dari kelompok itu dia bisa mendapatkan ini, bisa mendapatkan dari segi ekonominya, keamanan, sosial, pengakuan diri, dan aktualisasi diri. Kemudian dari tujuan kelompok, misalnya ada kelompok sosial gitu, misalnya untuk membantu misalnya kebanjiran yang di Garut misalnya kan. Nah, ada si A ini tertarik untuk gabung ke kelompok ini untuk bisa membantu korban-korban banjir di Garut misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang bergabung dengan kelompok karena manfaat instrumentalnya. Contohnya mungkin ada yang masuk BEM, mungkin teman-teman yang di sini. Nah, mungkin ada yang masuk BEM kan si mahasiswa X misalnya tertarik untuk masuk BEM karena mungkin nanti di CV bisa dimasukin kalau misalnya teman-teman dulu adalah anggota BEM atau ketua BEM dari UT Taiwan misalnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan terbentuknya kelompok. Kemudian kita masuk ke perkembangan kelompok. Nah, teman-teman silakan dilihat bukunya di halaman 8.7. Di halaman 8.7, gambar 8.2 mengenai perkembangan kelompok. Nah, di sini ada tahapan kelompok, ada yang saling menerima, pengambilan keputusan, motivasi, dan pengendalian. Itu tahapan-tahapannya. Nah, dari tahapan-tahapan ini, coba teman-teman buka ya bukunya di halaman 8.7, dilihat gambar 8.2. Menurut teman-teman, pada tahap yang mana tingkat kemampanan kelompok itu tinggi, paling tinggi? Ayo dijawab, silakan. Pada tahap yang mana tingkat kemampanan kelompok itu paling tinggi? Iya. Oke. Oke, jadi teman-teman nggak ada yang salah cara ngebaca ininya. Jadi di situ ada 4 tahapan kan, bagaimana hubungan anggotanya, fungsi tugasnya itu bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya pada tahap pertama saling menerima gitu, hubungan antar anggotanya tidak saling mempercayai, tidak acuh gitu kan. Kemudian fungsi tugasnya mencari tujuan dan misi. Tingkat kemapanan kelompoknya itu masih rendah. Nah, kemudian pada pengambilan keputusan tahap yang kedua
hubungan antar anggotanya, komunikasinya mulai terbuka, mulai kenal nih sama anggota-anggotanya. Nah, fungsi tugasnya itu mengidentifikasi masalah penugasan kerja. Tingkat kemapanannya lebih baik daripada yang saling menerima. Kemudian, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu motivasi. Hubungan antar anggotanya seperti apa? Mulai ada kohesi kerjasamanya. Mulai teamworknya mulai bagus gitu kan. Kemudian fungsi tugasnya saling membantu tukar informasi. Tingkat kemampanannya cukup tinggi. Kemudian masuk yang tahap pengendalian. Nah, hubungan anggotanya sanksi dikomunikasikan, sistem status dipahami. Nah, kemudian fungsi tugasnya bagaimana? Itu kemampuan digunakan sepenuhnya untuk pemecahan masalah. Tingkatan kemapanannya, nah ini yang tertinggi dari yang 4 ini. Nah, begitulah perkembangan kelompok menurut buku ini. Kemudian kita masuk ke tipe kelompok. Nah, tipe kelompok itu bisa dikategorikan menjadi 2, tipe kelompok formal dan tipe kelompok informal. Nah, kalau misalnya tipe kelompok formal ini, itu contohnya yang permanen ya, yang formal yang permanen itu ada yang perintah, komite. Kalau misalnya yang temporary, misalnya gugus tugas, project, kayak gitu kan. Coba dilihat bukunya di halaman 8.1. Perbedaan komite dan gugus tugas. Udah dibuka bukunya? Yang tabel 8.1 itu, yang halaman 8.9. Nah, di situ teman-teman bisa melihat kan, ada perbedaan antara komite dan gugus tugas. Kalau komite itu formal, yang contoh tipe kelompok formal yang, kalau yang komite I am remove. Yang komite itu contoh kelompok formal yang, contoh tipe formal yang mana? Enggak ini ya? Oh. Kok you were removed from the conversation? Check connection symbol. Oke. No.
Sebentar, saya ada gangguan barusan. Adek, bisa dengar suara saya? Suara saya bisa hilang, bisa didengar? Halo, teman-teman? Tes, tes. Kalau sekarang udah bisa dengar? Sekarang udah bisa dengar? Nah, di sini eh tadi saya nanya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi pas yang kelompok formal tadi. Nah, kelompok formal itu tipe kelompok dulu. Tipe kelompok itu ada dua, formal dan informal. Nah, yang formal itu pun juga ada bagiannya. Ada formal yang permanen, ada yang formal yang temporary. Kemudian dibuka bukunya halaman 8.9. Ya, tabel 8.1 sudah dibuka bukunya? Teman-teman sudah dibuka? Ya. Nah, menurut teman-teman, komite itu masuk formal yang mana? Komite itu masuk tipe kelompok formal yang oke. Yep, that's right. Nah, kita lihat ya.
contoh dari yang komite itu yang formal yang permanen, yang kalau yang gugus tugas itu komite yang temporary atau sementara. Nah, dari jangka waktu komite itu biasanya jangka panjang. Kemudian berakhir jika si organisasi mengakhiri komite. Nah, kalau misal gugus tugas itu tuh jangka pendek. Biasanya satu project berakhir tugasnya udah gugus tugasnya juga selesai. Kemudian dari basis keanggotaannya. Komite itu peran dan posisi organisasi didasarkan pada peran dan posisi hierarkis. Akan tetapi gugus tugas itu pada keahlian dan kemampuan peran dan posisi hierarkis penting, tetapi keahlian sama pentingnya. Kemudian stabilitas keanggotaannya, kalau yang komite itu biasanya stabil karena dia permanen kan. Terus anggotanya ditunjuk dan bertahan dalam komite. Tapi kalau yang gugus tugas itu berubah-ubah. Anggota ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan aktivitasnya. Kemudian dilihat dari identifikasi tugas, masalah, dan kesempatan, yang komite itu biasanya pasif. Tugas, masalah, kesempatan biasanya ditunjuk oleh bagian lain dari organisasi dengan dasar wilayah tanggung jawab komite. Kemudian kalau yang gugus tugas itu biasanya lebih aktif karena tugas pertama merupakan dasar pembentukan gugus tugas, pencarian masalah dan kesempatan dan kesempatan merupakan bagian integral dari kerja gugus tugas. Nah, itu kira-kira bedanya antara yang permanen dan temporary. Oke. Nah, kalau yang kelompok informal itu biasanya terbentuk karena orang bertemu dan berinteraksi secara teratur. Kemudian kelompok tersebut muncul dalam struktur yang ada dapat sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti itu. Saya ada nggak ya membahas kelompok informal? Oh, ada. Kemudian kita masuk dulu ya. Masuk dulu ke kelompok formal. Cara membuat kelompok formal itu lebih efektif itu bagaimana caranya? Yang pertama, tujuan komitenya harus jelas. Tujuan pembentukan kelompok itu harus jelas. Kemudian wewenang komite juga harus jelas. Wewenangnya apa aja gitu kan. Kemudian jumlah komite yang optimal. Jumlah komitenya harus yang terlalu sedikit juga jangan, terlalu banyak juga jangan. Jadi optimal itu maksudnya yang pas, yang bagus gitu. Kemudian ketua komite dipilih berdasarkan kemampuan kepemimpinannya. Kemudian yang kelima, mengangkat sekretaris permanen. Yang keenam, agenda dan materi pendukung untuk rapat harus dibagi sebelum rapat dimulai. Kemudian yang ketujuh, pertemuan harus dimulai dan diakhiri tepat waktu. Nah, beginilah cara membuat kelompok formal untuk lebih efektif. Kemudian kita masuk ke kelompok informal. Tadi kan ada dua jenis kelompok kan, formal dan informal. Kita sudah belajar mengenai kelompok formal yang permanen dan temporary. Kemudian bagaimana cara mengefektifkan kelompok informal itu. Kemudian kita masuk ke kelompok informal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelompok informal ini terbentuk karena bertemu dan berinteraksi secara teratur. Nah, kelompok informal ini itu mencakup kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Nah, biasanya fungsi kelompok ini untuk memperkuat norma dan nilai yang sama, memberi kepuasan sosial, membantu anggotanya berkomunikasi, membantu memecahkan masalah. Nah, contohnya kelompok kepentingan atau kelompok persahabatan, interest group or friendship group. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kelompok informal ini juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, kelompok tersebut memelihara dan memperkuat norma nilai yang sama dari
anggotanya. Kedua, kelompok informal ini memberikan kepuasan sosial, status, dan keamanan. Kemudian yang ketiga,